Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurfadilatul Maula, NIM 19081070049 dari kelas PGMI 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah pembelajaran tarikh di MI yang diampu oleh dosen Dr. Andes Aceng Jailani MAG. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian metode pembelajaran tarikh dan pengembangan metode pembelajaran real di kelas. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian metode pembelajaran tarikh. Pengertian metode. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia susunan WJS Purwadarmita bahwa metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh pendidik. Pengertian tarikh. Tarikh secara bahasa berasal dari arikh yu'arikhu tarikh yang berarti mengetahui kejadian dan penulisan dari penyusunan peristiwa-peristiwa. Jadi dapat disimpulkan bahwa tarikh merupakan ilmu yang menggali peristiwa masa lalu agar tidak terlupakan. Tarikh sepadan dengan ilmu sejarah pada umumnya. Pengertian metode pembelajaran tarikh. Berdasarkan pengertian metode dan tarikh di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa metode pembelajaran tarikh adalah cara yang ditempuh oleh pendidik dalam mata pelajaran tarikh agar tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai dengan baik dan efisien. Pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan atas, pembelajaran tarikh kita kenal dengan pembelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Betapa pentingnya pembelajaran tarikh dalam pendidikan formal untuk menciptakan dan membangun generasi yang meneladani perjuangan dan pencapaian para pahlawan Islam dalam membela dan menyebarkan agama Islam. Pengembangan metode dalam pembelajaran real di kelas. Kita sering melihat banyak para guru yang mengembangkan metode belum maksimal dan terencana. Dalam mengembangkan metode pembelajaran tersebut, guru menempuh cara yang berbeda-beda. Ada 3 cara dalam mengembangkan metode pembelajaran. Pertama, mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan pada waktu dan kesempatan tertentu. Contohnya, mengikuti kegiatan workshop, pelatihan strategi pengelolaan kelas kreatif, dan sebagainya. Kedua, membaca buku-buku tentang metode pembelajaran yang relevan. Ketiga, dengan cara berdiskusi dan saling tukar-menukar ide, pengalaman terhadap guru di sekolah. Dengan saling berdiskusi dengan sesama guru akan menambah wawasan dan pengalaman dalam mengembangkan metode yang akan dilakukan. Ada 5 langkah dalam melakukan desain atau rancangan pengembangan metode pembelajaran. Saya singkat 5M. Pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Setelah menganalisis kebutuhan siswa, maka guru juga harus menganalisis karakter siswanya, baik menyangkut kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki siswa. Kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan operasional yang khas. Agar dapat merumuskan tujuan pembelajaran dengan baik, ada ketentuan yang harus diingat, yaitu tujuan pembelajaran harus berorientasi pada siswa. Ketiga,
merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Penyusunan rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran. Keempat, mengembangkan instrumen pengukuran. Instrumen penilaian dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan materi pembelajaran yang akan disajikan. Bentuk instrumen penilaian bisa dengan tes, pengamatan, penugasan, atau checklist perilaku. Kelima, mengadakan tes atau uji coba dan revisi. Tes dilakukan untuk menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan kesesuaian metode pembelajaran yang dirancang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Naik delman pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian pembelajaran kita. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.